Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama tidak lupa kita senantiasa lisan kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatus shihah, yaitu nikmat kesehatan, wa nikmatul aman, dan juga wa ni'matul amni, yaitu nikmat keamanan. Ya, Allah masih berikan kepada kita hidup dengan aman, kita makan dengan santai. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Wa ni'matul faragh, dan juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat waktu luang. Tidak lupa juga senantiasa mulut kita bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang sangat mulia, pedoman hidup kita di muka bumi ini, orang yang terbaik di muka bumi ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada malam hari ini adalah yang berkaitan tentang tema sejarah kelam Yahudi, sejarah yang kelam bagi orang Yahudi di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'anul Karim, maka kita akan dapatkan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali di dalam ayatnya mencela orang Yahudi. Banyak sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala celaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang Yahudi. Dan itu sudah termaktub di dalam Al-Quran, dan itu adalah sejarah mereka, sejarah kelam mereka, sejarah keburukan mereka. Sudah Allah Subhanahu wa taala masukkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan kalau kita lihat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga akan mendapatkan betapa banyak celaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencela sifat-sifat buruk mereka, orang-orang Yahudi laknatullahu alaihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Kajian kita ini tema kajian kita ini berdasarkan karena sekarang yang terjadi di Palestina, saudara-saudara kita dibantai di sana. Bahkan anak-anak kecil yang paling banyak korbannya di sana. Begitu juga perempuan-perempuan, orang-orang tua. Dan setiap hari bertambah korbannya. Ini luar biasa sekali kejaman orang-orang Yahudi laknatullah alaihim. Semoga Allah melaknat mereka. Bahkan saking gencarnya serangan sekarang ini, maka mereka anak-anak Palestina
Anak-anak kecil mereka seakan-akan mereka sudah siap untuk meninggal dunia. Mereka menuliskan di dada-dada mereka ataupun di tubuh mereka nama mereka. Luar biasa. Saking apa? Saking mereka merasakan bahwasanya kematian ini hanya menunggu waktu saja. Karena apa? Saking ngerinya apa? Serangan-serangan dari orang-orang Yahudi di sana. Mereka menuliskan di tubuh-tubuh mereka nama mereka untuk apa? Agar ketika meninggal dunia orang tua mereka mengenali mereka. Ini luar biasa. Seakan-akan mereka sudah siap untuk apa? Untuk meninggal dunia. Mereka tulis di badan-badan mereka, misalkan Aisyah. Agar apa? Ketika ditanya oleh wartawan, agar kelak ya orang tua saya mengenali saya ketika meninggal dunia. Kenapa? Karena sejatinya ketika seseorang meninggal ya tertimpa runtuhan misalkan, terkadang apa bisa menyebabkan apa wajahnya rusak, ya kan? Bisa jadi apa tubuhnya bisa apa patah, nggak tahu kepalanya di mana, tangannya di mana, apalagi terkena bom gitu kan, luar biasa. Karena itu mereka menuliskan di badan-badan mereka yaitu apa nama mereka agar apa agar dikenali oleh orang-orang ketika meninggal dunia. Itu luar biasa. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Mereka saudara-saudara kita, demi Allah mereka saudara-saudara kita. Apapun manhaj mereka, mereka saudara kita. Mereka saudara kita muslim, gitu kan? Karena itu mereka berhak mendapatkan hak dari kita sebagaimana orang-orang muslim lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara ya ciri-ciri orang yang beriman, maka beliau mengatakan masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasad. Permisalan orang-orang yang beriman ini yang harus kita praktekkan hadis Rasulullah ini. Betapa banyak orang mengetahui hadis ini akan tapi tidak bisa mempraktekannya. Masalul mu'minin, permisalan orang-orang yang beriman fi tawaddihim, di dalam kecintaan mereka, wa tarahumihim, dan di dalam kasih sayang mereka, wa ta'atufihim, dan di dalam kelembutan mereka. Kamasalil jasad, permisalan mereka itu seperti apa? Satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun, seandainya salah satu dari anggota tubuh itu sakit, tada'alahu sairul jasad, tubuh-tubuh yang lain akan merasakan sakit. Iya atau tidak? Iya. Kalau kita merasakan sakit gigi misalkan, ya, badan kita ikut panas, gitu kan? Kepala ikut apa? Ikut pusing, tidur juga tidak apa? Tidak nyenyak. Itulah kaum muslimin. Karena itu, ya, di antara tanda keimanan ketika orang-orang saudara kita di Palestina sana merasakan kesakitan, minimal kita juga merasakan kesakitan yang sama. Ya, tidak malah kita apa? Berhura-hura bahagia, tidak. Ya, itu di antara permisalan orang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana hati kita? Ya, mereka orang-orang muslim ya, sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mereka sekarang sudah sedang dibantai habis-habisan. Ya, anak kecil, bahkan terakhir saya melihat seorang anak kecil yang apa namanya masih umur sekitar 3 tahun ya, terkena ledakan bom ya. Kena ledakan bom mungkin di sekitar bangunan situ, kemudian apa menyebabkan jantungnya keluar. Luar biasa. Jantungnya keluar tapi masih hidup gitu. Ini kan mengerikan. Jantungnya benar-benar keluar ya. Kemudian apa dimasukkan lagi oleh tim medis. Ini luar biasa biadabnya orang-orang Yahudi. Oleh karena itu seorang muslim perlu mengetahui bagaimana rekam jejak mereka. Seseorang muslim wajib mengetahui bagaimana rekam jejak orang Yahudi. Tujuannya untuk apa? Agar kita berhati-hati dengan mereka. Kenapa? Karena sejatinya ketika mereka sudah menguasai suatu tempat, luar biasa kemungkaran yang akan mereka lakukan, membunuh sana sini, tidak ada kasih sayang sama sekali. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala banyak sekali berbicara tentang Yahudi dalam Al-Qur'an. Bagaimana sifat mereka, bagaimana bobroknya mereka, dan bagaimana apa kejelekan mereka. Oleh karena itu kita akan sebutkan insya Allah satu persatu bagaimana rekam jejak mereka yang sangat jelek di dalam Al-Qur'anul Karim. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di antara sifat orang Yahudi laknatullah alaihim,
Maka kata para ulama, hum asyaddun nasi adawatan lil ladzina amanu. Mereka adalah orang-orang yang paling semangat memerangi orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang yang paling semangat memerangi orang-orang muslimin, orang-orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh engkau akan mendapatkan orang yang paling semangat memerangi orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi. Lihat, Allah menggunakan kata la. La di sini kalau kita belajar bahasa Arab adalah kata penekanan, sungguh, benar-benar gitu kan kalau diartikan dalam bahasa Indonesia. Kemudian di akhir latajidanna Allah juga menyertakan ya lafaz penekanan yang kedua menggunakan nun taukid. Kalau kita belajar bahasa Arab, lafaz penekanan itu bisa menggunakan lamut taukid, bisa menggunakan apa? Nun taukid, dan Allah menggunakan dua-duanya. Ini seakan-akan apa? Memang benar-benar pasti orang Yahudi laknatullah alaihim, mereka adalah orang yang paling semangat memerangi orang-orang yang beriman. Ya, dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sungguh kalian akan mendapati orang-orang yang paling semangat memerangi orang-orang yang beriman, yaitu siapa? Al-Yahud, orang-orang Yahudi. Walladzina asyraku, yang kedua adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah setarakan ya orang Yahudi dengan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan ya bahkan orang Yahudi lebih parah ya ketika memerangi orang-orang yang beriman daripada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Katsir, seorang ulama tafsir yang mulia, ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, madzaka, semua itu tidak terjadi ya. Jadi kan Allah sifati mereka itu adalah orang-orang yang paling gencar memerangi kaum muslimin. Kata Ibnu Katsir, madzaka illa li'anna kufral yahud inadun wa juhud. Semua itu dikarenakan kekafiran orang-orang Yahudi itu disebabkan karena juhud, ya, pengingkaran mereka. Wa mubahatuhu lil haq, karena mereka suka memerangi kebenaran. Bahkan nabi mereka saja diperangi gitu kan. Maka apalagi orang-orang yang beriman gitu kan. Nabi mereka sendiri saja diperangi. Wa ghamtun linnas, bahkan mereka itu suka ya merendahkan manusia, ya, merasa paling benar sendiri, yang lainnya salah. Nah, walihada qatalu katsiran minal anbiya. Oleh karena itu mereka banyak sekali membunuh para nabi. Oleh karena itu kalau kita lihat sejarah dalam Al-Qur'an, orang yang paling banyak membunuh para nabi adalah apa? Orang Yahudi. Orang yang paling banyak membunuh para nabi adalah orang Yahudi laknatullah alaihim. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Itu sifat mereka yang pertama, yaitu apa? Mereka adalah orang yang paling suka dan gencar memerangi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu wajar kalau sekarang mereka sedang membantai kaum muslimin di Palestina sana, ya. Karena ini memang sifat mereka gitu. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kalau kita perhatikan orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saking semangatnya mereka untuk memusuhi orang-orang yang beriman, maka mereka sampai-sampai berusaha untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya hampir dibunuh oleh orang Yahudi laknatullah alaih. Itu saking apa? Saking mereka gencarnya memerangi kaum muslimin. Karena itu bahkan dalam suatu riwayat disebutkan ya, saking bencinya mereka terhadap orang-orang muslim, sampai-sampai mereka ini orang-orang Yahudi mensihir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam suatu hadis dari Anas. Ini
di antara hadis yang menunjukkan ya orang-orang Yahudi ini berusaha untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Anasin, dari Anas ibn Malik radhiyallahu annam ra'atan yahudiyatan. Suatu ketika ada seorang perempuan Yahudi atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membawa kambing masak. Membawa apa? Kambing yang sudah dimasak. Ini hadisnya sahih, ya. Di sini disebutkan masmumatan, kambing tersebut sudah dicampuri dengan racun, ya. Kambing tersebut sudah dicampuri dengan apa? Racun. Fa'akala minha. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakan kambing tersebut. Ya. Faji'a biha ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Jibril, ya, Rasulullah meskipun makan daging yang ada racunnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala jaga, gitu kan? Karena Rasulullah adalah Nabiullah, dapat penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setelah itu diberikan wahyu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, kambing yang engkau makan itu sudah diberikan racun oleh orang-orang Yahudi tadi, oleh perempuan Yahudi tadi. Maka kemudian faji'a biha ila Rasulillah, perempuan Yahudi ini didatangkan oleh para sahabat ke Rasulullah, geram para sahabat, ya. Maka akhirnya perempuan Yahudi ini dibawa oleh para sahabat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fasa'alaha an dzalik, maka Rasulullah bertanya, benar enggak kamu memberikan apa racun di kambing ini? Maka dia menjawab, iya benar. Kemudian perempuan ini mengatakan, ini jujur dia perempuannya, ya. Kemudian beliau mengatakan, perempuan ini, aradtu li'aqtulaka, aku ingin membunuhmu wahai Muhammad. Perempuannya saja bengisnya seperti itu, gitu kan. Maka apalagi laki-lakinya, gitu kan. Maka apalagi laki-lakinya lebih apa? Lebih bengis lagi, ya. Seperti siapa? Netanyahu itu, ya, menteri pertahanannya siapa yang memerintahkan perang itu bengis sekali, ya, bengis sekali, luar biasa itu. Bahkan ya usut diusut, ya, kita lihat berita-berita saja, Netanyahu ini yang memerintahkan perang, bahkan dia menolak gencatan senjata, ya. Kenapa? Ya, kalau kita lihat ternyata orang ini, ya, Netanyahu ini adalah orang yang banyak masalah di negaranya. Banyak masalah di negaranya, banyak kasus, ada kasus skandal seks dia, ya, dan lain-lain banyak, ya. Kenapa beliau tidak mau, orang ini, ya, tidak mau apa? Tidak mau gencatan senjata. Kenapa? Karena ketika peperangan masih berjalan, semua hukum dihentikan, masalah kasus apapun dihentikan. Karena itu kalau seandainya sudah selesai peperangan ini, dipenjara Netanyahu ini, pinter dia, ya. Biar apa? Biar dari penjara apa? Maka dilanjutkan peperangan ini. Tidak ada gencatan senjata sama sekali. Itu kan bengis luar biasa. Demi melindungi diri sendiri apa? Mengorbankan kaum muslimin. Ini luar biasa bengis. Lihat, perempuan Yahudi saja ya bengisnya luar biasa, apalagi laki-lakinya gitu. Apalagi laki-lakinya. Di sini dikatakan aradtu li'aqtulak, aku ingin membunuhmu wahai Muhammad. Maka apa jawaban Rasulullah? Maka Allahu liyusallitaka alayya. Tidak mungkin engkau bisa membunuhku, aku dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Qalu ala naqtulha, maka sahabat ini geram, ya Rasulullah, izinkan kami untuk membunuh perempuan ini. Qala la, ini diantara rahmat ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan terhadap orang yang benar-benar jujur di hadapannya ingin membunuh dia, ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah masih apa? Masih memaafkan. Qala la, ya, qala la, jangan kamu biarkan orang Yahudi. Ya, di antara kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau kita, ya, di apa namanya, di kedudukan Rasulullah gitu, dalam kondisi yang sama, sudah baku hantam gitu kan bahasanya, sudah baku hantam sama perempuan lagi gitu kan, perempuan gitu kan, laki-laki saja berani, apalagi perempuan. Qala, maka para sahabat mengatakan, Anas bin Malik tadi mengatakan, famaziltu a'rifuha fi lahawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kejadian itu aku mengetahui bahwasanya perempuan itu masih berusaha untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Itu diantara rekam jejaknya orang Yahudi. Mereka adalah orang yang paling semangat untuk menghancurkan kaum muslimin, semangat menghancurkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi kita
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan, tadi kan kita sebutkan tadi orang Yahudi ini memberikan kambing ya kepada Rasulullah dan kambingnya ini sudah dicampur dengan racun. Maka disebutkan dalam suatu riwayat ada sebagian sahabat yang meninggal dikarenakan apa? Makan kambing ini. Rasulullah tidak makan sendiri, kambingnya banyak. Sahabat dipanggil gitu, ayo makan bareng-bareng kita. Maka disebutkan dalam suatu riwayat, famata Bishr ibn Barra bin Ma'rawi al-Ansari, satu sahabat dari kalangan Ansari ya meninggal dunia, yaitu namanya Bishr ibn Barra dikarenakan apa? Memakan kambing yang sudah ada racunnya. Berarti ini memang apa? Memang tidak main-main ini racunnya. Kalau seandainya Rasulullah bukan nabi, mungkin sudah apa? Sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan di dalam kitab Al-Bukhari wa Muslim. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dalam suatu riwayat juga disebutkan orang-orang Yahudi berusaha untuk mensihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min Bani Zuraik, telah mensihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki Yahudi dari Bani Zuraik, yuqalu laha, namanya adalah Labid ibn Aqsam. Ini seorang Yahudi yang mensihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyalu ilaihi, sampai di antara sihirnya itu ya, sampai di antara sihirnya itu menyebabkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu seperti orang linglung. Annahu kana yaf'alu syai'a wa ma fa'alahu. Ya. Seakan-akan Rasulullah itu merasa sudah melakukan sesuatu, akan tapi sejatinya belum dia lakukan. Ya kayak orang linglung. Ini di antara luar biasa. Orang Yahudi itu lengkap ya. Mereka sahara, mereka juga orang-orang sihir, mereka juga orang-orang orang-orang yang sangat kejam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah sifat mereka yang pertama. Mereka pasti tidak mungkin ya capek-capeknya untuk untuk memerangi kaum muslimin dan memerangi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat mereka yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian, para ulama mengatakan di antara sifatul Yahud, sifat-sifat orang Yahudi, ya'rifunal haqqa walakinnahum la yattabi'unahu. Mereka mengetahui kebenaran. Mereka mengetahui mana yang benar, itu mereka paham. Akan tapi mereka la yattabi'unahu. Mereka tidak mengikuti kebenaran tersebut. Oleh karena itu orang-orang Yahudi zaman Rasulullah, mereka mengetahui bahwasanya akan turun ataupun akan diutus ya nabi akhir zaman, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka paham, di dalam kitab-kitab mereka Taurat sudah tertuliskan gitu kan. Akan tapi orang-orang Yahudi karena sifat mereka adalah mereka mengetahui kebenaran akan tapi tidak mau mengikutinya. Oleh karena itu dalam suatu hadis disebutkan, hadis ini juga diriwayatkan oleh Ummul Mukminin, bukan Aisyah akan tapi Sofiyah, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sofiyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, fa innaha dzakarat anna Huyai ibn Akhtab ahadu zu'ama'i Yahud lamma qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah ra'ahu fa'arafa annahu nabiyyun. Baik. Ada namanya seorang Yahudi namanya Huyai ibn Akhtab. Huyai ibn Akhtab ya, seorang Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinah, masuk Madinah, ra'ahu, maka Huyai bin Akhtab ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'arafa, dan dia mengetahui annahu nabi, dia paham bahwasanya Rasulullah nabi. Dia sudah membaca dalam kitab Tauratnya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi akhiruz zaman. Mimma qara'a anhu fit Taurat, dia mengetahui ya di dalam kitab Taurat mereka. Taqulu Sofiyah, maka Sofiyah mengatakan, anna abaha wa ammiha iltaqaya ba'da an ra'aya an-nabi. Sofiyah ini mengatakan ya bahwasanya ya
bapaknya dan pamannya, ya, itu ya bapaknya Sofia dan pamannya, disebutkan di sini mereka bertemu, ya. Faqala ammiha li abiha ahwa huwa. Maka Huyai bin Akhtab ini bertanya kepada bapaknya, ya. Benar enggak ini yang dinamakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka apa jawabannya? Na'am, iya. A'rifuhu, aku mengetahui itu nabi akhir zaman, gitu kan. A'rifuhu wa bina'atihi, dan aku mengetahui sifat-sifatnya, ciri-cirinya. Sudah jelas disebutkan dalam Taurat. Maka ditanya Huyai bin Akhtab ini, "Fama fi sadrika lahu?" Maka apa pendapatmu? Qala adawatuhu ma baqiyat. Maka aku akan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ya. Orang-orang Yahudi ini luar biasa. Mereka sudah tahu bahwasanya nabi itu benar. Disebutkan dalam kitab-kitab Taurat mereka, akan tapi yang ada di hati mereka adawatuhu, permusuhan. Ketika ditanya Huyai bin Akhtab ini menjawab apa? Apa ya pendapatmu? Pendapatku adalah permusuhanku terhadap dia. Maksudnya apa? Bendera perang sekarang sudah dimulai. Ini luar biasa. Orang Yahudi zaman dahulu sudah bengis sekali. Sudah bengis sekali. Rekam jejak mereka sudah ada di dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adawatuhu ma baqiyat. Nah, karena itu ini benar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi. Ketika Nabi Muhammad datang kepada mereka, orang-orang Yahudi, arafu, mereka mengetahui. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi itu mengetahui Nabi Muhammad, gitu kan? Akan tapi kafaru bihi, akan tapi mereka mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kita turunkan kepada mereka kitab Taurat, ya'rifunahu, maka mereka mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi akhir zaman yang harus diikuti. Kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengetahui sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Kita kalau sama anak-anak kita pasti kenal jelas. Begitulah mereka orang Yahudi, sejatinya mereka mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Akan tapi apa? Mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika Nabi Muhammad sudah diturunkan, maka sejatinya syariat-syariat yang terdahulu dihapuskan, gitu kan? Orang-orang Yahudi Nasrani harus mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau mereka ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi bersabda, An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi Muhammadin biyadi, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la yasma'u bi ahadun, tidaklah seseorang yang mendengar aku, ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat ini, Yahudiyun wala Nasraniyun, mau Yahudi mau Nasrani, summa yamutu, kemudian dia meninggal dunia, walam yu'minu bi, ataupun walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dan Yahudi Nasrani ini tidak beriman tentang apa-apa yang aku diutus di dalamnya, illa kana min ashabin nar, kecuali orang ini akan masuk ke dalam neraka jahanam. Oleh karena itu syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menghapus syariat terdahulu. Itu apa? Ketika Nabi Muhammad sudah diturunkan, berarti ya yang diperintahkan kepada mereka mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan syariat orang-orang terdahulu. Akan tapi orang Yahudi mengetahui syariat Nabi Muhammad datang, dan mereka mengetahui Nabi Muhammad nabi yang benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Allah sifati mereka dengan apa? Al-maghdub. Ayat yang sering kita baca setiap hari. Ghairil maghdubi alaihim. Siapa orang yang dibenci? Ya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini doa kita setiap hari, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau benci, ya Allah. Siapa al-maghdub ini? Al-Yahudi.
Mereka adalah orang apa? Orang Yahudi. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat itu siapa? Orang-orang Nasrani. Paham ya? Karena itu kalau kita setiap hari membaca Al-Fatihah di dalam salat-salat kita, dan di situ ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang sudah mendapatkan nikmat darimu ya Allah. Bukan jalan-jalan orang yang engkau benci, yaitu Yahudi. Dan bukan pula jalan-jalan orang yang sesat, yaitu siapa? Orang-orang Nasrani. Itu yang senantiasa kita baca di dalam salat-salat kita setiap hari. Allah sifati mereka dengan apa? Al-maghdub, orang-orang yang apa? Orang-orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Maka para ulama tafsir menafsirkan ayat ini. Kenapa sih kok orang-orang Yahudi ini dijuluki dengan julukan al-maghdub, orang yang dibenci? Ya. Kenapa orang Yahudi ini dijuluki dengan julukan al-maghdub, orang yang dibenci? Maka para ulama tafsir mengatakan fal maghdub alaihim humul yahud li'annahum, karena mereka kafaru ba'da ma'rifatihim nubuwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengingkari ya setelah apa? Setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setelah mereka mengetahui nabi yang benar, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, orang yang seperti ini orang yang dibenci. Karena itu ini pelajaran bagi kita, ya. Allah itu membenci orang yang sudah mengetahui sesuatu akan tapi apa? Mengingkarinya. Mengetahui sesuatu akan tapi apa? Ditinggalkan. Ini diantara orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Itu sifat mereka yang pertama, yaitu apa? Permusuhan mereka terhadap kaum muslimin sangat gencar, ya. Bahkan mereka diantara orang-orang yang paling apa? Semangat memusuhi kaum muslimin. Kemudian setelahnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita katakan tadi sifat mereka, permusuhan mereka luar biasa terhadap kaum muslimin. Sifat kedua, mereka mengetahui kebenaran akan tapi tidak mau mengikutinya. Kemudian sifat yang ketiga jamaah, jubnuhum wa hubbuhumul haya. Mereka itu pengecut. Ya, sifat asli mereka apa? Pengecut. Ya, sifat asli mereka itu pengecut. Wa hubbuhumul haya. Sifat asli mereka itu mereka mencintai dunia, luar biasa kecintaan mereka. Oleh karena itu Allah berfirman mensifati mereka orang-orang Yahudi, ya, di antara sifat mereka yang pecundang, pengecut, Allah berfirman tentang orang-orang Yahudi, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Ketahuilah, orang-orang Yahudi itu tidak mungkin mereka bersatu padu memerangi kalian, tidak. Ya, mereka itu sejatinya apa? Berpecah belah gitu kan. Mereka itu sejatinya berpecah belah, hati-hati mereka. Mereka bersatu dikarenakan apa? Komando saja gitu kan. Hati mereka itu sebenarnya menolak. Hati mereka sebenarnya apa? Sebenarnya menolak, dan mereka apa? Ketakutan terhadap apa? Perangan yang terjadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Ba'suhum bainahum syadid. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Dzalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang Yahudi tidak akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu. Tidak mungkin mereka bersatu padu hati mereka. Ya, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Kecuali mereka memerangi kita itu apa? Sembunyi-sembunyi, takut sejatinya mereka. Ya, takut sejatinya mereka. Oleh karena itu kalau kita lihat, ya, di antara perkumpulan tentara-tentara mereka, ya, ini ada videonya, ya. Mereka itu sampai stres. Kenapa stres? Mereka diwajibkan apa? Perang terus oleh apa? Oleh atasan mereka. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Mereka sejatinya melakukan perintah terpaksa. Ya, terpaksa mereka. Kenapa? Karena apa? Sejatinya mereka itu pengecut. Mereka memerangi kaum muslimin, iya. Akan tapi apa? Sejatinya mereka itu pengecut, nggak berani, gitu kan? Karena itu saya dapat video, ya, curhatan mereka, ya. Tentara-tentara Zionis ini, mereka sejatinya apa? Sejatinya takut sama apa? Sama tentara-tentara Hamas ini, orang-orang Gaza. Bahkan di antara satu tentara mereka yang cedera dikarenakan apa? Serangan orang-orang Hamas Gaza ini, mereka mengatakan bahwasanya
demi Allah saya takut ya terhadap mereka. Perang dengan orang-orang Hamas ini seperti perang dengan setan katanya. Kadang di sini tiba-tiba di sana, kadang di sini tiba-tiba, stres dia. Ya, ingin apa? Ingin berhenti dari apa? Dari medan perang. Itulah sejatinya apa? Sifat mereka. Mecut mereka itu. Orang-orang apa? Orang-orang Yahudi. Dan ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, mereka itu kalau perang apa? Mereka cuma berlindung ya di balik apa? Tembok-tembok mereka. Mereka berlindung di dalam apa? Rumah-rumah mereka. Bahkan disebutkan ya, saking stresnya mereka orang-orang Zionis ini, mereka sampai menembaki ibu-ibu yang tidak bersalah. Ya, orang-orang Zionis ini yang berjaga di daerah barat ataupun timur dan semisalnya, ya melihat orang-orang ibu-ibu lewat itu langsung ditembak karena stres gitu. Stres, mau ngapain lagi? Oh, saya sudah stres ini, diperintahkan untuk apa? Perang terus. Akhirnya ditembak tanpa ada salah. Seharusnya yang mereka lawan itu siapa? Tentaranya. Bukan apa? Bukan orang-orang sipilnya gitu kan. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Pengecutnya mereka. Pengecutnya mereka. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu. Tidak mungkin. Pasti hati mereka ada yang menolak. Kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Mereka ya akan berlindung, mereka takut. Permusuhan antara sesama mereka, kata Allah, adalah sangat hebat. Ya, oleh karena itu apa? Perselisihan di antara mereka lebih banyak, ya, lebih banyak. Oleh karena itu kalau kita dapatkan bahkan warga mereka sendiri, kan? Warga mereka sendiri, orang-orang Israel, Yahudi, mereka demo ke rumahnya siapa? Menteri Pertahanannya Israel itu untuk stop, tidak usah perang lagi. Tidak ada yang bersatu mereka. Ya, sebagian mereka mengatakan A, ini mengatakan B, ini mengatakan A. Tidak ada yang bersatu. Persatuan yang ada hanya di kaum muslimin. Persatuan yang benar-benar persatuan adalah persatuan siapa? Kaum muslimin. Ya, al-jamaah sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Wa qulubuhum syatta. Sejatinya hati mereka apa? Berpecah belah. Zalika bi annahum, kata Allah, Allah sifati mereka, semua itu disebabkan mereka adalah kaum-kaum yang tidak memiliki akal. Zalika bi annahum qaumun la yaqilun. Mereka adalah kaum yang tidak memiliki apa? Memiliki akal. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, ya, aytarahum, engkau akan melihat orang Yahudi mujtami'in, mereka itu berkumpul, fatahsabuhum mu'talifin, kita mengira mereka luar biasa kekuatannya, ya kan? Kita mengira sekarang yang kita lihat itu luar biasa kekuatan mereka. Akan tapi sejatinya apa? Wahum mukhtalifun, padahal mereka itu apa? Berselisih dalamnya. Ghayatul ikhtilaf, banyak sekali perselisihan apa? Perselisihan mereka orang-orang Yahudi. Oleh karena itu kalau kita lihat berita yang konkret, ya, sudah 400 dari tentara mereka orang Yahudi yang sudah terbunuh. Itu tentara yang sudah terlatih. Cuma mereka bungkam. Akhirnya mereka merekrut tentara-tentara yang belum apa? Yang belum pandai di dalam berperang, ya, disuruh jaga di sini, disuruh jaga di sini. Itu sejatinya seperti itu, ya. Dan itu berita dari apa? Teman-teman kita yang ada di sana. Itu apa? Seperti relawan-relawan yang ada di sana. Mereka mengetahui seperti itu. Karena itu apa? Nah, sudah masuk waktu Isya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, itu diantara sifat orang Yahudi yang ketiga, yaitu apa? Jubnuhum, mereka itu pengecut dan mereka sangat mencintai dunia. Nanti kita sebutkan insya Allah bagaimana kecintaan mereka terhadap dunia sehingga menyebabkan mereka seperti orang yang apa? Seperti orang yang pengecut. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita lanjutkan setelah azan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda, amma ba'd.
Kita lanjutkan kajian kita masih berkaitan tentang sifat-sifat orang Yahudi yang tercela yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Sebelumnya kita telah menyebutkan bahwasanya di antara sifat orang Yahudi mereka itu pengecut, ya. Mereka berperang melawan kaum muslimin, akan tapi hati mereka bercerai-berai. Mereka takut kematian. Bahkan mereka sangat mencintai dunia. Beda dengan mujahidin ataupun mujahid kaum muslimin. Mereka paham bahwasanya ketika meninggal dunia surga bagi mereka, gitu kan. Ketika meninggal dunia bagi mereka 70 bidadari, mereka paham. Oleh karena itu mereka tidak takut mati. Tetapi Zionis tentara Israel ini mereka sangat takut dengan kematian. Kenapa? Karena sejatinya mereka mencintai dunia. Allah berfirman mensifati mereka, wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya. Engkau akan dapati mereka ini adalah orang yang paling semangat ya dalam urusan dunia. Urusan dunia semangat sekali. Ya, karena itu saking ambisinya mereka terhadap dunia, mereka mau merebut tanah Palestina. Ini diantara ambisi dunia mereka, gitu kan? Dan itu memang wajar gitu, karena diantara sifat mereka, ambisi mereka terhadap dunia luar biasa. Ya, karena itu kita bisa ambil faedah di sini. Jangan sampai kita kaum muslimin seperti orang-orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya. Engkau akan dapatkan mereka itu adalah orang-orang yang paling semangat mengejar dunia. Oleh karena itu jangan sampai dunia lebih kita cintai daripada akhirat. Ya, letakkan porsinya masing-masing, gitu kan? Letakkan porsinya masing-masing. Porsi yang paling terbanyak adalah porsi untuk akhirat. Dunia hanyalah sarana. Dunia hanyalah sarana yang membantu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tujuan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Tujuan utama kita al-ibadah wal akhirah. Tujuan utama kita ibadah dan juga akhirat. Jangan sampai seperti orang-orang Yahudi yang mereka sangat berlebihan ketika mencintai mencintai dunia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat mereka. Wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Sebagian dari mereka saking cintanya dunia, mereka berharap hidup 1000 tahun. Ini di antara sifat-sifat mereka. Saking cintanya dunia, enak dunia ini mereka berharap bisa hidup berapa? 1000 tahun. Mustahil. Ya, enggak mungkin. Paling pol-polnya umurnya berapa? 100 tahun. Bahkan Rasulullah bersabda, "A'maru ummati baina sittin wa sab'in." Umurnya umatku antara 60 dan juga 70 sampai 70. Wa qalilun man yatajawazu dzalik, dan sedikit orang yang umurnya melebihi berapa? 70. Karena itu kalau kita perhatikan banyak orang meninggal 60 lebih ya, atau kurang dari 70. Sedikit sekali yang umurnya 100, kan? Apalagi 200. 500 bisa beli gorengan gitu kan. Umurnya 500 tahun. Luar biasa gitu kan. Baik, jarang sekali ya, jarang sekali. Oleh karena itu di antara sifat mereka, jangan sampai kita seperti orang Yahudi, sangat berambisi tentang tentang dunia. Letakkan porsinya masing-masing. Dunia Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita agar kita bisa menjadikannya sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupakan tujuan kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat orang Yahudi, rekam jejak mereka yang jelek dalam Al-Qur'an, maka mereka itu adalah orang-orang yang paling banyak membunuh para nabi Allah, ya. Mereka adalah orang yang paling banyak membunuh para nabi. Allah berfirman tentang mereka, innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, wa yaqtulunan nabiyyin, dan mereka adalah orang-orang yang membunuh para nabi bi ghairi haq, tanpa ada kebenaran di situ. Wa yaqtulunal ladzina ya'muruna bil qisti minan nas, mereka juga membunuh orang-orang yang mendakwahkan kebenaran, itu kan dibunuh semua. Pokoknya kalau mereka beriman ya, bahkan nabi mereka juga mereka juga bunuh. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka kabarkanlah terhadap mereka, orang-orang ini, orang-orang Yahudi yang membunuh para nabi, bahkan membunuh ya orang-orang yang mendakwahkan kebenaran,
maka kabarkanlah kepada mereka azabun alim, azab yang sangat pedih kelak di akhirat. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ya, apa yang mereka lakukan sekarang ini, mereka akan memanen hasilnya kelak di akhirat. Mereka sekarang jumawa luar biasa, sombongnya mereka luar biasa dengan kekuatan mereka, ya, dengan Iron Dome-nya mereka yang bisa yang bisa menahan jet, gitu kan, luar biasa. Akan tapi mereka kelak di akhirat akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, al jazaa'u min jinsil amal. Jangan lupa, perbuatan, ya, balasan sesuai dengan sesuai dengan perbuatan kita ketika di dunia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama tafsir menyebutkan di antara nabi-nabi yang dibunuh mereka, karena kita kalau perhatikan ayat-ayat itu banyak sekali menyebutkan orang-orang Yahudi membunuh para nabi. Siapa di antara yang dibunuh? Maka Al-Baydawi mengatakan di dalam tafsirnya, ya, fa innahum qatalu Yusa ibn Nun. Di antara yang dibunuh adalah Yusa ibn Nun, seorang nabi. Wa Zakaria alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, wa Yahya, dan juga Nabi Yahya alaihi salam, wa ghairuhum, dan selain mereka. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah mengatakan di salah satu kitabnya, dalam satu hari, ya, pernah terjadi, ya, yaitu orang-orang Yahudi membunuh 70 nabi. Membunuh 70 nabi. Waliyadu billah, itu orang Yahudi. Ya. Tokohnya saja dibunuh gitu, apalagi bawahannya. Luar biasa mereka ini. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara sifat Yahudi yang terakhir insyaallah kita sebutkan dalam kajian ini, maka di antara rekam jejak mereka yang jelek adalah qillatu adabihim ma'allah. Mereka tidak memiliki adab dengan Allah. Bahkan mereka tidak memiliki adab dengan Nabiullah, ya. Itu di antara sifat jelek mereka. Allah berfirman menyebutkan sifat jelek mereka, kurang adabnya mereka. Allah berfirman, wa qalatil yahud, orang-orang Yahudi mengatakan Uzairu ibnullah. Uzair adalah anaknya Allah. Ini perkataan mereka, orang Yahud, sebutkan Allah dalam Al-Quran. Orang-orang Yahudi itu mengatakan Allah memiliki anak namanya siapa? Uzair. Ini kan kurang ajar. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan juga Allah tidak dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, ya, para ulama tafsir ketika menjelaskan Uzair, siapa Uzair, sehingga mereka menjadikan Uzair ini kedudukannya luar biasa, ya, sehingga mereka mengatakan Uzair ini seperti anaknya Allah. Siapa? Nah, maka disebutkan dalam sebuah riwayat, Uzair ini adalah di antara ulamanya mereka, orang-orang Yahudi. Uzair adalah orang yang menghafal Taurat. Oleh karena itu pada waktu itu ketika orang-orang Yahudi dikuasai oleh orang-orang Majusi, amin. Ketika orang Majusi menguasai mereka, ya, ketika kitab-kitab Taurat dibakar oleh orang-orang Majusi, maka tersisa Uzair ini penghafal Taurat, sehingga mereka masih bisa menulis kitab-kitab Tauratnya mereka lagi. Dan karena itu sampai-sampai mereka mengatakan Uzair ibnullah. Ini diantara berlebihannya mereka di dalam memuji seseorang, yang akhirnya membuat mereka ini mengejek Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah memiliki anak namanya Uzair. Itu diantara qillatu adabihim, kurangnya adab orang Yahudi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat lain orang Yahudi juga mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Orang Yahudi mengatakan tangannya Allah itu terbelenggu, dirantai. Itu perkataan mereka. Kemudian Allah balas perkataan mereka, hullat aidihim. Maka mereka adalah orang-orang yang kelak di akhirat akan dirantai tangan mereka dengan perkataan mereka sendiri. Mereka mengatakan tangan Allah dirantai, tidak bisa gerak. Maka hullat aidihim, maka tangan-tangan mereka ketahuilah akan dirantai kelak. Walau inu bima qalu, mereka juga akan dilaknat atas apa-apa yang mereka katakan. Bal yadahu mabsutatan, ketahuilah sejatinya tangan Allah Subhanahu wa taala itu mabsut, tidak terbelenggu. Allah bisa memberikan nikmat kepada orang, ya. Allah bisa menakdirkan ini dan itu. Ini menunjukkan bahwasanya tangannya Allah tidak terbelenggu, ya. Tangannya Allah tidak berbelenggu. Oleh karena itu ini diantara akidah Ahlussunnah wal Jamaah,
kita menetapkan bahwasanya apa? Allah memiliki apa? Tangan. Akan tapi tangannya Allah ya ala kaifiyatillah. Yang mengetahui siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di antara akidahnya Ahlussunnah, Allah memiliki tangan ya ma yaliqu bihi, yang cocok bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebagian orang meyakini Allah memiliki tangan seperti tangannya makhluk. Tidak, ini salah. Sebagian mereka mengatakan enggak. Ketika dikatakan tangan berarti apa? Berarti Allah seperti makhluk. Kalau kita tetapkan sifat ini, maka mereka apa? Membuang jauh-jauh apa? Penetapan tangan di dalam Al-Qur'an. Tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah memiliki tangan yang cocok bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu kaifiyahnya, definisinya? Siapa yang tahu sifatnya? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kaifiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika Imam Malik ya, ditanya oleh orang-orang tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, Allah itu semayam di mana? Di atas arsy. Maka ketika ditanya oleh orang-orang, "Kaifa istawa?" Bagaimana bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy? Maka beliau mengatakan istiwa ma'ruf. Ya, istiwa itu diketahui bersemayam, semua orang paham gitu kan. Wal kaifu majhul, akan tapi kaifiyahnya bagaimana Allah bersemayam itu majhul, tidak diketahui kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita tetapkan tidak sifat seperti ini. Itu di antara akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, maka dalam ayat ini orang Yahudi ini mencela bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tangannya terbelenggu. Akan tapi sejatinya tangan Allah tidak apa? Tidak terbelenggu dan apa? Dan terbuka tangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan di antara ya akhlak jeleknya mereka mengatakan Allah itu fakir. Allah itu apa? Fakir. Allah berfirman menyebutkan perkataan mereka, laqad sami Allah telah mendengar qaulal ladzina qalu, perkataan orang-orang yang mengatakan innallaha fakirun. Allah itu fakir. Allah itu fakir, tidak memiliki apa-apa. Wa nahnu aghnia, dan kita kaya. Ini luar biasa ini. Allahnya Tuhan saja apa dihina gitu, apalagi orang-orang habis ya dibunuh mereka dan dihancurkan apa martabat mereka. Karena itu apa mereka mengatakan innallaha fakir, Allah itu fakir, tidak punya apa-apa. Wa nahnu aghnia, dan kami orang kaya. Usut diusut ya, di antara sebab perkataan mereka ini dikarenakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Allah berfirman, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu at'afan katsira. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah. Ya ini. Karena itu bodohnya orang-orang Yahudi. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, maka di akhirat Allah akan apa? Menggantikannya berkali-kali lipat yang sangat banyak. Ini maksudnya apa? Keutamaan apa ini? Sedekah maksudnya. Barang siapa yang mengeluarkan uang karena Allah, berarti seakan-akan kita minjamin Allah, ya enggak? Ya, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang Yahudi mengatakan apa? Innallaha faqir. Allah minta pinjam kita gitu kan. Pinjam dulu 100. Yang lagi ramai pinjam dulu 100. Oleh karena itu apa? Ini diantara qalilul adab. Sebenarnya mereka paham ayat ini, ya. Sebenarnya mereka apa? Paham ayat ini, tapi apa? Diantara qalilul adab mereka tidak ada adab. Mereka mengatakan apa? Innallaha faqir. Allah itu tidak memiliki apa-apa. Buktinya Allah minta pinjaman sama kita. Ini itu ayat tentang apa? Sedekah. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah yaitu sedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan gantikan berkali-kali lipat di mana? Di akhir. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, di antara rekam jejak mereka yang jelek yaitu mereka su'ul adab, tidak memiliki adab terhadap nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perhatikan. Pernah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada seorang Yahudi yang lewat di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebutkan, faqad kanu yusallimuna alaihi fayaqulun assalamu alayka. Disebutkan dalam hadis. Orang-orang Yahudi itu kalau lewat di depan Rasulullah, mereka bukan assalamu alayka, akan tapi apa? Assalamu alayka. Itu apa? Kebinasaan untukmu. Binasaan apa? Untukmu. Oleh karena itu Bapak-bapak, kalau mengucapkan salam jangan sampai lamnya hilang. Ini bahaya artinya. Assalamu alaik, ya, ataupun assalamu alaikum. Jangan sampai assamu
alaikum artinya beda, ya 100 derajat bedanya. Kalau assalamualaikum artinya apa? Keselamatan bagi kalian. Kalau assalamualaikum kebinasaan bagi apa? Bagi kalian. Karena itu apa? Hati-hati ya dalam mengucapkan apa? Mengucapkan salam. Orang Yahudi ketika lewat depan Nabi seperti itu setiap hari. Assalamualaikum. Maka Aisyah radhiyallahu anha marah. Ya, Aisyah radhiyallahu anha apa? Marah. Qalat Aisyah, maka dikatakan di sini assalamualaikum ya al-maut. Artinya kehancuran bagimu yaitu kematian bagimu maksudnya. Bisa diartikan kematian ataupun kebinasaan. Assalamualaikum. Maka Aisyah mengatakan, "Naam." Faqalu assalamualaikum ya. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah mengatakan fafahimatha dan Aisyah memahami. Aisyah orang Arab gitu kan, paham. Kalau kita orang Indonesia mungkin tidak paham. Aisyah paham orang Arab. Maka dijawab oleh Aisyah, wa alaikumussalam wal la'nah. Bagi kalian juga apa? Kehancuran dan juga apa? Laknat Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahlan ya Aisyah, santai-santai, enggak usah marah, santai ya. Ini di antara luar biasa akhlak yang terbaik adalah akhlak Rasulullah. Ini luar biasa. Oleh karena itu benar Allah berfirman, wa innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad la ala khuluqin adzim. Lihat. Orang yang mendoakan kejelekan saja setiap hari kepada Rasulullah, akan tapi Rasulullah sabar, gitu kan? Oleh karena itu wajar, ya bahkan wajib kita menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam panutan, karena memang akhlak beliau luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan kepada Aisyah, santai Aisyah, santai. Innallaha yuhibbur rifqa. Kata beliau, Allah itu suka dengan apa? Lemah lembut. Santai, jangan apa? Jangan marah. Faqultu ya Rasulullah awalam tasma' maqalu. Ya Rasulullah, kamu enggak mendengar apa yang dikatakan mereka gitu kan? Kok bisa santai kamu itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam qad qultu wa alaikum. Apakah kamu tidak mendengar Aisyah? Aku sudah mengatakan wa alaikum. Ya kan? Berarti artinya apa? Ketika Yahudi mengatakan assalamualaikum, sudah dijawab oleh Rasulullah wa alaikum, dan juga bagi kalian juga gitu kan? Ketika Yahudi mengatakan kematian bagi engkau wahai Muhammad, maka sudah dijawab oleh Rasulullah alaikum, bagi kalian juga. Kan? Akan tapi Aisyah tidak apa? Tidak mendengar ya. Padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah apa? Sudah menjawab. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, di antara ya sifat jelek mereka yaitu mereka pernah melakukan terhadap siapa? Terhadap Nabi Musa alaihissalam, nabinya mereka, Nabi Bani Israel. Lihat. Dalam suatu hadis disebutkan, kanat Banu Israel yattasiluna uratan. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Bani Israel itu, ya orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, mereka itu kalau mandi mereka telanjang dan mandinya bareng-bareng. Ya, yaktasiluna uratan, yang duru ba'duhum ila ba'd. Sebagian mereka melihat aurat sebagian yang lain. Ini di antara apa? Kebiasaan orang-orang Yahudi. Wa kana Musa sallallahu alaihi wasallam yaktasilu wahdahu. Suatu ketika Nabi Musa alaihi salam mandi sendiri gitu kan. Enggak seperti mereka. Mereka mandinya bareng-bareng, telanjang lagi. Akan tapi Nabi Musa alaihi salam mandinya sendiri di tempat apa? Di tempat yang tertutup. Maka apa kata mereka? Di antara kurang adabnya mereka terhadap Nabi mereka, wallahi demi Allah, ma yamna'u Musa an yaktasila ma'ana illa annahu adir. Demi Allah, Musa tidak mau mandi sama kita karena apa? Maaf. Ya, perlu kita sebutkan karena hadis. Musa tidak mau mandi sama kita karena apa? Karena kalau apa namanya? Kemaluan, yang dibawa kemaluan itu namanya apa? Yang seperti bulatan telur itu. Bahasa Indonesianya apa? Hah? Zakar. Zakar kemaluan kalau dalam bahasa Arab. Enggak, namanya testis, ya testis atau telur bahasa kita kan. Telur ya. Apa kata orang Yahudi ini? Nabi Musa tidak mau mandi sama kita karena apa? Karena telurnya besar. Kan kurang adab mereka ini, ya. Karena apa? Karena telurnya apa? Besar. Adir itu artinya apa? Telurnya besar, ya kan? Ya, karena orang kalau umumnya gimana telurnya? Ya biasa. Tapi Nabi Musa tidak mau mandi sama kita karena telurnya apa? Telurnya besar. Ini kan kurang adab mereka orang-orang Yahudi. Laknatullah alaihim. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada orang-orang Yahudi yang mencela Nabi Musa ini. Lihat. Maka
Fadhahaba marratan yattasilu. Suatu ketika Nabi Musa maka apa? Maka suatu ketika mandi. Fawadu'a saubahu ala hajarin. Maka bajunya diletakkan di batu. Ini untuk membantah perkataan mereka. Maka apa namanya? Bajunya diletakkan di batu. Kemudian masuk mandi Nabi Musa. Maka dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala, fafarra al-hajaru bi thawbihi. Maka batunya ini melayang. Ya, membawa bajunya siapa? Nabi Musa alaihi salam. Oleh karena itu Nabi Musa kalang kabut gitu. Aduh, baju saya terbang gitu ya. Diterbangkan oleh siapa? Oleh batu. Ini yang menerbangkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa pergi mengambil baju tersebut dan mengatakan, "Ya hajar, wahai batu, berhenti, itu baju saya." Ini ada hadisnya dalam ada hadisnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi Musa mengambil baju yang diterbangkan oleh batu tersebut, akhirnya orang-orang Yahudi melihat bahwasanya apa? Nabi Musa alaihi salam adalah orang yang fisiknya luar biasa sempurna. Ya kan? Ini seakan-akan bantahan bagi siapa? Bagi mereka tadi yang mencela Nabi Musa itu apa? Maaf tadi ya yang kita sebutkan tadi. Kemudian Allah berikan mukjizat ya. Baju yang disampirkan tadi di batu akhirnya dibawa terbang oleh batu. Akhirnya apa? Nabi Musa mengejarnya gitu kan. Tunggu batu, itu baju saya. Akhirnya orang-orang Yahudi melihat bahwasanya Nabi Musa alaihi salam orang yang fisiknya luar biasa. Ya, karena itu kalau kita dapati para anbiya, para nabiullah itu fisiknya bagaimana? Luar biasa. Gantengnya luar biasa, perfect lah. Ya oleh karena itu kalau orang ingin mengidolakan, idolakan siapa? Nabi-nabi kita. Itu terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terbaik fisiknya di mana? Di muka bumi ini. Ya, karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah rekam jejak jeleknya orang Yahudi dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka kita jadikan yang kita dengar ini sebagai pelajaran bagi kita untuk berhati-hati dari siapa? Dari orang-orang Yahudi laknatullah alaihim. Karena apa? Sejatinya rekam jejak mereka sudah tertulis dalam Al-Qur'an dan harus menjadikan ini pelajaran bagi kita. Sehingga apa? Kita berhati-hati dari orang Yahudi dan kita menjauhi sifat-sifatnya orang Yahudi. Jangan sampai seorang Muslim sifatnya seperti apa? Sifatnya seperti seorang apa? Seorang Yahudi laknatullah alaihim. Karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kejadian yang terjadi di Palestina, saudara-saudara kita dibunuh ini, maka sebisa mungkin kita apa? Kita membantu mereka dengan apa yang kita mampu. Kalau kita mampu membantu dengan uang kita, bantu mereka. Karena apa? Sekarang ini mereka dengan apa? Lagi butuh-butuhnya dengan apa? Bantuan kita. Kalau kita hanya mampu berdoa maka apa? Maka doakan mereka, jangan sampai kelak di akhirat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai, apa yang engkau lakukan tentang saudara-saudaramu yang ada di Palestina? Kenapa kamu diam saja dan kamu cuma tersenyum bahagia sedangkan mereka apa? Saudara-saudara kalian." Setidaknya ini kajian kita menjadi apa? Hujah bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pembelaan kita terhadap siapa? Terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada mereka dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan ya orang-orang yang gugur di medan perang dan orang-orang yang tidak bersalah yang meninggal dunia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.